khotbah, ketaatan dalam pengembalian persepuluhan. Pengkhotbah Pendeta Alex Monang Panjaitan, Sarjana Teologi. Mengatakan bahwa saya tidak mengatakan ini satu-satunya. Ini salah satu bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Melihat di pasal 3. Coba judulnya Khotbah ayat Pendeta Alex Monang Panjaitan pada 6. ibadah Minggu Judul berikut 30 tolong. November. Karena beda, kalau saya di sini berikutnya mempersembahkan persepuluhan. Kalau catatan nama dikatakan pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Saya ulangi, ini judul yang sudah dirangkum bersama oleh Kesatuan Orang Bapak Rohani kita di Lembaga Alkitab Indonesia, dan disatukan itu menjadi judul perikop ini adalah pembayaran. Satu, kalau dikatakan pembayaran berarti kita harus bertanggung jawab dalam membayar. Ya toh? Kata membayar itu berarti tanggung jawab kita, harus kita bayar. Kemudian ada kalimat suku kata yang berikutnya, persembahan. Persembahan itu hati nurani, kejujuran, dan unsur kasih. Sedangkan pembayaran mutlak. Persembahan ibaratnya dulu sebelum kita kenal Kristen, orang tua kita dulu sampai si pilihan ya, itu bawa kemenyan, habijun, bawa asam arware, uti pangir kita ya, uti pangir dan bunga-bunga. Kalau sudah dipersembahkan ke si minggu dulu nggak jelas, sampai sekarang masih ada itu, saya nggak menyalahkan itu urusan mereka. Yang penting iman kita lah, percaya kepada Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kalau mereka kan opung belajar nabolon, ya karena permalin, itu masih mereka lakukan itu. Ya urusan mereka. Saya tidak boleh kita menyalahkan agama. Yang penting Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, itulah yang kita iman dan percaya. Uang kecil, uang ratusan, sama uang perpuluhan. Jadi sebelum saya pergunakan itu, saya ambil dulu miliknya Tuhan, saya doakan. Berkatilah Tuhan yang menyalami saya. Saya singsikan nanti pada saat saya datang ke gereja, di mana saya dibesarkan iman percaya saya, ke situ saya sampaikan. Tetapi kalau saya di daerah dan jauh lama, kalau saya kantong-kantongin uang persepuluhan, karena di situ ulangan 14 dikatakan fakir miskin, yatim piatu, janda-janda miskin, dan orang asing. Ada 4 itu. Jadi bisa Pak Esron ini menyalurkan. Tetapi pertama itu suku Lewi dulu. Suku Lewi itu adalah para pelayan di tempat ini. Pembangunan bait suci. Pertama persepuluhan ini dilakukan oleh Abram. Jadi kita baca. Oke. Jadi saya buka dulu bagaimana sebelum aturan diadakan. Dalam Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai 20. Nah, kita langsung baca aja ayat 20, nanti saya akan jabarkan sedikit, nanti Bapak Ibu baca di rumah. Kejadian pasal 14. Demikian ayat 20. Tolong, ada yang bisa baca? Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ya, amin. Abram memberikan 1/10, jadi bukan perpuluhan. Ya, beda perpuluhan dengan 1/10. 1/10 itulah yang paling minim. 1/10. Perpuluhan bisa 20%, 30% persepuluhan. Boleh misalnya ada orang mengatakan enggak 10% lagi saya kasih 20, itu perpuluhan. Jadi artinya lebih baik, lebih bagus. Tapi itu standar minimal persepuluhan. Nah, sebelum Abraham memberikan persepuluhan dan sebelum ada aturan-aturan dalam Alkitab, aturan hukum Taurat, pertama, ketika Abram saat itu ditawan, keluarganya Abram ditawan oleh orang-orang lawan mereka, dan seterusnya banyak musuh-musuh mereka, termasuk keluarganya sendiri ditawan dari keluarga Abram, dan hartanya dirampas Bapak Ibu sekalian. Itu nanti baca di rumah Kejadian 14. Sehingga dia minta petunjuk dan berdoa kepada Tuhan, karena si Abram itu kan opudina porsean, dia dekat sama Tuhan, sehingga Tuhan memberi hikmat bijaksana. Dia kumpulkanlah 312 orang. Iya, kalau nggak salah 318 atau 312 orang. Nah, ketika dikumpulkan ini melawan puluhan ribu musuhnya. Bayangkan, hanya 312 orang dia kirim. Karena dia doakan, maka semua musuh-musuhnya yang puluhan ribu semua mati bergelimpangan. Dan yang dia ambil adalah harta benda keluarganya Abram. Maka dia ambil kembali, bukan merampas ya, salah, jangan salah. Memang ada sebagian rombongannya itu rombongan dari Abram mengambil
mayat-mayat yang sudah bergelimpangan itu daripada hilang begitu aja diambil para perampok, maka mereka ambil. Nah, pertama Abram mengembalikan 10% di dalam ayat 20 tadi. Kejadian 14 ayat 20, tiba-tiba muncul Melkisedek. Melkisedek ada gambaran kehadiran Allah turun ke bumi ini, gambaran Allah untuk menjembatani iman percaya kita kepada Allah Bapa. Jadi satu orang pun di muka bumi ini belum ada bisa menafsirkan siapa Melkisedek. Tetapi itu adalah gambaran kehadiran kuasa kemuliaan Allah hadir saat itu juga dipertemukan, dan memang iman percaya daripada Abraham itu adalah Allah yang Tuhan suruh. Berjumpa tiba-tiba muncul entah dari mana darahnya itu, maka dia berikan itu 10% kepada Melkisedek. Nah, setelah itu bangsanya, rombongannya Abram merampas semua benda-benda yang tergeletak bergelimpangan, maka itu dia kumpulkan, itu dia kembalikan 90%. Nanti masa itu dikatakan pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah, sehingga Tuhan senang ketika kita memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Tuhan senang dan Tuhan telah menerima bukan uangmu yang Tuhan terima, tetapi lewat pelayanan di daerah, pelayanan di tempat ini. Tapi suatu ketika mereka sudah saya kasih persepuluhan, bagaimana Tuhan senang apa tidak? Kok kau tanya-tanya lagi saya? Kan sudah engkau berikan kepadaku. Tuhan tidak butuh uangmu, karena uang itu adalah miliknya Tuhan. Coba sedikit dulu, baca dulu Mazmur 24 ayat 1 ya. Siapa yang baca? Mazmur 24 ayat 1. Mazmur 24 ayat 1 demikian firman Tuhan. Mazmur Daud, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Iya, saya mau tanya, sepakat dulu ya. Yang punya dunia ini siapa? Apakah engkau bawa dari leluhurmu? Tidak. Tanya leluhurmu siapa yang bawa uangnya. Tanya sampai ujung, sampai ke Adam. Tuhan telah menyediakan kebutuhan jasmani kita. Tuhan telah siapkan sebelumnya hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Seandainya Tuhan menciptakan manusia hari pertama, mau makan apa kita? Tuhan telah menyediakan itu Bapak Ibu sekalian. Dan itu jelas dikatakan kembali, Raja Daud mengatakan Tuhan yang punya langit bumi beserta isinya. Memang jelas kita sepakat bahwa Tuhan menciptakan langit bumi beserta isinya. Baru yang keenam Tuhan menciptakan manusia. Bukan hanya harta dunia yang ada dalam dunia, termasuk kita ini. Kita ini miliknya Tuhan, telah ditebus dengan sangat mahal harganya. Kalau kita belajar nanti terlalu panjang kalau saya buka tentang siapa kita di hadapan Tuhan. Kalau perjanjian lama, setiap melakukan dosa harus bayar dengan domba. Domba pun nggak boleh kurus-kurusan, harus yang tembun, yang baik. Setiap berdosa harus denda. Domba, kambing, dan segala macam. Ditumpuk-tumpuklah itu dosa kita. Lama-lama kita nggak mampu membayar apa yang sanksi dosa yang kita buat, sehingga kita tidak mampu. Makanya Tuhan datang ke dunia sebentar akan kita peringati. Makanya kalau kita memperingati hari Natal itu jangan anggap sepele. Syukur dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saya dan Bapak Ibu sekalian. Bersyukur bahwa Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan saya, menyelesaikan semua utang dosa kita. Karena lagu tadi kan, Tuhan telah selesaikan semua. Itu gambaran kepercayaan Tuhan berikan kepada kita. Jadi jangan sampai Tuhan mengatakan jangan, karena ada kata jangan di situ. Jangan kau mengatakan bahwa itu seakan-akan kemampuanku lah untuk mendapatkan. Oke, Bung, itu perjanjian lama. Yesus sendiri pun berkata dalam perjanjian baru, artinya oleh karena kita dipikirkan oleh Tuhan Yesus. Dia berkeringat seperti keringat darah. Ingatkah? Kadang kita mengatakan, pendeta, ini kan hasil keringat saya. Saya berbalik saya mendapatkan uang ini. Ini keringat saya maka gereja ini berdiri. Ini keringat saya hanya karena saya berupaya kesana kemari untuk mendapatkan uang. Enak aja untuk saya memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Yesus juga berkeringat buat kau Bapak Ibu. Yesus sampai keringat ketika kalau saya bawa rombongan ke Israel, ketika masuk Taman Getsemane, itu masih sekarang sampai masih hidup pohon itu, pohon zaitun, tempat Yesus berdoa. Saya selalu katakan, oke, kumpul semua. Inilah pohon zaitun, tempat Yesus berdoa buat saya dan Bapak Ibu sekalian. Artinya, dia berdoa di situ sampai berkeringat mengucurkan darah. Kalau ada orang medis di sini, kalau sudah keringat seperti keringat darah, itu stres.
Apakah Yesus takut mati? Tidak. Memang sudah dinubuatkan dia harus mati untuk menyelamatkan manusia. Kenapa dia takut? Kenapa dia stres? Karena dia rela berkorban. Apa dikatakan? Dia berdoa di bawah pohon itu. Bapa, kalau bisa cawan ini berlalulah. Di dalam cawan itu apa? Halo, saya nggak habis pikir apa itu cawan. Kalau bisa cawan ini berlalulah. Apa isi cawan itu? Hah? Apa? Jelas, saudara-saudaraku, nggak ada kita di sini sanksi kalau salah. Masalah? Darah. Oh, boleh juga. Oke, ada lagi yang bisa menjawab? Gak apa-apa, biar kita interaksi kita dulu. Apa sih cawan? Kalau bisa Tuhan, Bapak, cawannya berlalulah. Dia bayangkan itu nanti di Golgota. Beratnya itu, dia mati hanya karena dalam cawan ini. Siapa? Bapak Ibu saya sendiri. Ikom mate mahapenang si pancaitan mate yang tidak wajar. Kok mate mahapenang si panggabianon oleh karena saya tidak mau dikorbankan mati di yang kayu salib. Kenapa? Karena dia tahu. Karena Tuhan itu menciptakan manusia tahu siapa saya dan Bapak Ibu sekalian. Dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 bahwa dikatakan bahwa orang-orang yang mati dalam Kristus kelak akan dibangkitkan selama dia jadikan Yesus menjadi Tuhan dan kekasih jiwanya. Kristus yang berkuasa atas hidupnya. Oleh karena itu Bapa di surga, kami tidak perlu bertanya dengan apa kematian sehingga kami merasa terkutuk, merasa bersalah. Satu hal jawaban Tuhan, orang-orang yang mengikut Kristus ada cara mati martir, cara mati dipenggal, dirajam, tetapi keselamatan ada. Karena hanya nama Yesus yang memberikan keselamatan, bukan cara matinya, bukan proses matinya. Sekalipun mati terkena longsor, sekalipun mati terbawa banjir bandang, tetapi selama Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja di hidupnya, mereka akan berjumpa dengan kami kelak. Ada pertemuan di dalam kekekalan, yaitu kerajaan surga. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga Tuhan untuk kami yang terselamatkan dari setiap malapetaka. Jangan kami Tuhan sombong hati. Kami jangan sombong dan bergaya atas diri kami, tapi kami biarlah peduli atas orang-orang yang sedang mengalami musibah, baik melalui doa, baik melalui dana, bahkan melalui apapun bentuk yang akan kami persembahkan bagi Tuhan, melalui orang-orang yang sedang berjuang dengan musibah yang terjadi. Terima kasih Bapa di surga. Jadikan kami Tuhan menjadi corong pemberita Injil dimanapun berada. Alkitab mengatakan di mulutmu ada kuasa, dan di mulut kami ada firman yang hidup. Di dalam mulut kami ada kuasa. Orang yang sakit hari ini siapapun, kami percaya di dalam puji-pujian ada kuasa. Yang sakit hari ini Tuhan sembuhkan. Tuhan sendiri yang menjamah tanpa terkecuali. Yang sedang berjuang dengan ekonomi, jemaat Tuhan yang datang dengan sedia, kami percaya dia tidak sama ketika datang, dia pulang. Dan ketika dia berjumpa siapapun ada cahaya Kristus. Seiman, hari ini kami menyelesaikan ibadah dan pengkhotbah Pendeta Alex Monang Panjaitan, sarjana teologi, Siantarmen dari GPI. Puji nama Tuhan, bersuka cita terus, dan ibadah membuat kita semakin kuat dalam Tuhan. Shalom. Shalom.